Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita dari berbagai tempat akan secara bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 21 Januari 2025. Pekan biasa kedua, ofisi pekan kedua. Peringatan wajib Santa Agnes Perawan dan Martir. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir.
Madah. Marilah kita bernyanyi dengan gembira memuji kejayaan para kudus yang dibunuh demi Kristus. Berkat imannya yang kuat dan dibantu oleh rahmat, mereka bertekad bulat setia sampai akhir hayat. Meskipun diancam maut, tidakkah mereka takut? Sebab Tuhan mendampingi dengan kuasa ilahi. Mari mohon pada Tuhan agar kita digabungkan pada rombongan pahlawan sepanjang segala zaman. Amin. Pendarasan Mazmur. Para martir kudus menumpahkan darahnya bagi Kristus dan memperoleh pahala kekal. Mazmur 2. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi, meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja, awaslah hai para panglima, beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa, berbaktilah kepadanya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala.
Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para martir kudus menumpahkan darahnya bagi Kristus dan memperoleh pahala kekal. Para orang jujur hidup selama-lamanya, dan Tuhanlah pahala mereka. Mazmur 32. Tuhan mengatur segalanya. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan perantaraan sabdanya. Bersoraklah orang jujur bagi Tuhan. Patutlah orang saleh memuji-muji. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan iringan gambus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Padukanlah seruanmu dengan petikan dawai. Sebab firman Tuhan selalu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Tuhan mencintai keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, dan segala bintang oleh nafas mulutnya. Bagaikan dalam kantung air laut dikumpulkannya, dan samudera raya dalam bejana. Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan. Semua penduduk gemetar terhadapnya. Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi. Dia memerintahkan, maka semua ada. Tuhan menggagalkan rencana para bangsa. Ia meniadakan maksud segala kaum. Rencana Tuhan tetap selamanya. Rencana Tuhan turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Para orang jujur hidup selama-lamanya, dan Tuhanlah pahala mereka. Hai para kudusku, kamu telah berjuang di dunia. Kamu akan kuberi ganjaran bagi jerih payahmu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, umat yang terpilih menjadi miliknya. Dari surga Allah mengamati, memandang umat manusia. Dari kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Hati setiap orang dibentuknya, segala tingkah laku diselaminya. Raja tak akan menang karena besarnya tentara. Orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya. Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan, betapapun kuat dan tangkasnya. Sebab Tuhan menjaga hamba-Nya yang takwa, yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan mereka dari maut dan menghidupi mereka di masa kelaparan. Maka kita berharap akan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Demi Dialah hati kita bergembira. Pada nama-Nya yang kudus kita percaya. Tunjukkanlah kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab pada-Mu-lah kami berharap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai para kudusku, kamu telah berjuang di dunia. Kamu akan kuberi ganjaran bagi jerih payahmu. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam,
yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-92. Artikel ke-92. Et in meditatione mea escardecit ignis. Dan dalam renunganku nyala api berkobar. Itulah sebabnya engkau berdoa supaya menjadi api unggun. Api yang berkobar yang memberikan kehangatan dan terang. Oleh karena itu, apabila engkau kesulitan untuk melanjutkan doamu, ketika engkau merasa seolah-olah apimu mulai padam, dan engkau tidak sanggup melemparkan potongan-potongan kayu harum ke dalamnya, lemparkan cabang-cabang dan ranting-ranting dari doa-doa lisan yang singkat, seruan-seruan permohonan untuk menjaga nyala api unggunmu. Dengan demikian, engkau tidak menyia-nyiakan waktumu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan.
Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, yang lemah dalam pandangan dunia, Kau pilih untuk mempermalukan yang berkuasa. Hari ini kami kenangkan kesaksian Santa Agnes yang menyerahkan nyawa demi imannya. Semoga kami pun teguh dalam iman dan tetap setia sampai mati. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita bisa menarasikan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bertemu lagi pada ibadat bacaan esok hari.